Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah saudara-saudari sudah bersama saya di sini? Mana tahu badannya di sini, pikirannya di mana. Sekali lagi, Shalom. Selamat siang, puji nama Tuhan. Kita ada di tempat ini semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kita akan persiapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada jelang siang hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa syafaat, nanti dilanjutkan dengan Pentakosta ketiga. Pikiran dan juga roh jiwa kita hanya fokus kepada Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa semua karena kasih karunia dan kebaikan-Mu, kasih karunia dan kebaikan dan kemurahan hati-Mu saja Tuhan. Boleh kami siang hari ini berkumpul bersatu di dalam ibadah IR yang kedua ya Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur, kami mau naikkan doa, pujian, bahkan kami mau naikkan syafaat-syafaat kami yang mungkin tidak bisa terucapkan satu persatu. Tetapi Tuhan, Kau melihat kami seia sekata untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bahwa kami mengasihi, bahwa kami mencintai negara ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa kepada Pak Presiden Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Tuhan tolong mereka, topang tangan mereka, topang pikiran mereka untuk majukan, mensejahterakan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan pakai para pemangku jabatan dari kementerian-kementerian, dari gubernur, dari bupati, dari kecamatan, seluruhnya sampai ke tingkat pemangku jabatan yang terkecil pun Tuhan. Pakai untuk kemajuan bangsa ini ya Bapak. Bahkan tuh pakai juga hatinya untuk mereka hormat sepenuhnya kepada Engkau Allah yang hidup. Tuhan buat berhasil segala proyek-proyek pekerjaan para pemimpin kami, baik proyek yang sudah berjalan, baik yang akan direncanakan, bahkan untuk proyek masa depan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati juga untuk para pemimpin di atas kami, di mana yang memimpin kami di dalam rohani kami, keimanan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan pakai Insinyur Niko beserta wakilnya, Tuhan pakai Pak Timotius beserta wakilnya, bahkan Tuhan pakai hamba-Mu yang Tuhan boleh dirikan, boleh teguhkan di tempat ini, Pak Haryo Wicakso dan juga Kak Marta ya Tuhan. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa, Tuhan pakai dengan pewahyuan, Tuhan pakai dengan pengertian, Tuhan pakai dengan suara hati-Mu yang boleh disampaikan, diajarkan kepada kami anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan pakai tanda-tanda heran mereka akan disertai oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai mereka kemana-mana Tuhan, kaki mereka Kau utus, mereka mendatangkan jiwa-jiwa bagi-Mu ya Yesus Kristus Allah kami. Terpujilah nama-Mu. Tuhan berkati juga untuk seluruh gereja-gereja saat ini ya Tuhan. Di mana-mana tempat dari Sabang sampai Merauke. Terkhusus gereja di mana kami beribadah dan melayani Engkau Raja yang hidup. Tuhan memberkati seluruh bidang-bidang. Tuhan berkati seluruh ibadah-ibadah yang ada. Tuhan berkati seluruh apapun kegiatan di gereja ini mendatangkan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan pakai semuanya. Tuhan berkati juga Maikom, berkati Youth, berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai. Bahkan ya sebentar lagi akan merayakan Natal Tuhan, Miracle Kids. Sebentar lagi juga akan merayakan Natal untuk di gereja ini ya Tuhan. Semuanya Bapak Tuhan berkati dan Tuhanlah yang diagung-agungkan ya Bapak. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami berdoa khusus bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kami, keluarga besar kami. Mungkin ada yang terbaring sakit ya Tuhan. Di rumah-rumah, di mana-mana tempat di rumah sakit. Tuhan Yesus Kristus jamah. Tuhan Yesus Kristus jamah, Tuhan Yesus Kristus jamah dan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus,
tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dalam hadirat Tuhan kita selanjutnya akan mendengarkan VOP terlebih dahulu. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya,
Pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari kita bangkit berdiri yuk. Berikan dulu tos deh, tos minimal 7 orang. Shalom, selamat hari Minggu. Sapa dulu saudara-saudarinya sebelum kita memulai praise kita pada siang hari ini. Saya harap tidak ada yang mengantuk. Semoga tidak ada yang kekenyangan juga. Haleluya, kita dipilih dari segala bangsa, dari segala suku. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Tangannya semua di atas, jempolnya mana? Terimalah kemuliaan. Kanan kiri oke. Haleluya. Terimalah. Haleluya. Pujian. Terimalah kemuliaan. Haleluya.
Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Agung dan perkasa, sumber kemenangan, layak berkuasa, kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Kau megah bagi tiada yang seperti Engkau. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, Raja atasku, hanya Kau yang layak. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Haleluya. Megah bagiku segenap jiwa, Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Raja atasku, hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib, ajaib. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin, amin. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kau Raja mulia. ajaib. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja ajaib, ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan dari hati kami yang terdalam. Terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan bagi kami yang tidak pernah putus. Kami boleh berdiri, bahkan kami boleh duduk, kami menari, kami mengangkat tangan kami pada saat ini. Kami sadar Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu hari-hari ini mungkin banyak yang mengalami hari-hari yang semakin berat. Tapi kami mau tetap belajar memandang kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kemenangan. Bahkan Engkau membuat kami Tuhan lebih daripada pemenang. Terima kasih buat janji-janji-Mu Tuhan, buat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Pelita dalam kehidupan kami di saat-saat kegelapan seperti ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kaulah kekuatan dalam jiwa kami.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Oh Yesus Tuhan, Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. kami datang Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, Mau rasakan lebih lagi. rasakan hadirat-Mu. Oh kami tak melepaskan Engkau Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Kekuatan di jiwa kami, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. haleluya. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, Di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Kiralah baba syekarala bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. kami mau mengiring-Mu Tuhan, Mengiring-Mu seumur. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan sekali lagi. dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Kami serahkan hanya padamu. serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu. Kau
kedua tangan kita. Ngiringmu seumur kerinduan dan doa kami Tuhan pada siang hari ini. Jangan pernah lepaskan kasih-Mu Tuhan dari kami. Yesus, Yesus. Ya Tuhan, ku serahkan padamu harapan Tuhanku. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan Yesus. Muliakan-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami datang menyembah-Mu, memuliakan-Mu Yesus. Mari kita sembah Dia, berikan yang terbaik. Angkat hati dan suara-Mu, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, mengucap syukurlah. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan, kami menyembah Kau Allah yang hidup. Kami datang menyembah Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Iralabashande, iralataka yaralabo, iralapapa shanda yaralabasika, ralataka yaralataka shanda yaralabasika. Iralalararararararabo. Kami bersyukur, Yesus Engkau baik. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba. Haleluya, haleluya. Kiralalababasyandayalalamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan, terima kasih Tuhan buat usaha, terima kasih buat keluarga, terima kasih untuk pelayanan, terima kasih untuk suami, terima kasih untuk istri, terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk anak, terima kasih kami Tuhan. Karena kami kehabisan kata-kata untuk mengucapkan syukur betapa Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. For the
Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Ini satu message dari pusat, saudara ya, yang harus kami sampaikan, kita pelajari bersama-sama ya. Nah, tadi pagi Pak Haryo juga sampaikan hal ini. Hari ini Pak Haryo ke Kuningan City bersama pelayan EPT, Jeremy dan anak saya Fernando. Ya. Karena di sana ada meeting sekaligus fellowship dari salah satu fasilitator yang dari Kanada, Pastor Edi Gunawan sedang datang ya. Jadi semua ke sana. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kekayaan sejati ya. Sebelum kita baca ayat-ayatnya ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu di dalam MDPJ, yang ikut MDPJ ya, kalau ada yang mau ikut lagi boleh bilang ke saya. Ya, tapi kalau yang sudah berkali-kali join dan kemudian sudah gak itu tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Yang itu masih Zoom, tapi one day pasti juga akan onsite karena sudah hybrid ya, masih Zoom. Boleh bilang ke kami, nanti kita daftarkan. Enggak boleh bolong-bolong, tapi ya kalau bolong-bolong nanti di stop dari sananya gitu ya. Itu hanya 1 bulan sekali, biasanya Sabtu pertama. Kalau enggak Sabtu kedua gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, kita kembali di situ. Di MDPJ itu Pastor Niko mengatakan bahwa next year, tahun depan kita hanya harus banyak memberi sedekah. Siapa yang ingat? Yang mengikuti MDPJ ingat ya itu ya. Harus banyak memberi sedekah. Terus kemudian itu peneguhan dari apa yang disampaikan oleh Pastor itu ya, Reverend Chuck Peace, salah satu nabi saat ini dari Amerika. Dan kemudian saya juga mendapat satu ringkasan dari pernyataan yang disampaikan oleh Pastor Patricia King ya. Pastor Patricia King itu pernah datang juga dulu di SICC, juga menyampaikan hal yang sama. Kita harus menjadi berkat. Kita bahkan jelas kalau sedekah itu kan nggak mungkin memberi untuk orang kaya ya teman-teman ya. Bahasa sedekah, pilihan kata yang dipakai Pastor Niko itu, kita orang Kristen jarang kan pakai istilah sedekah ya. Ya jarang ya, kita memberi, menabur gitu ya. Tapi saya nggak tahu hari itu sebenarnya dalam hati kecil saya bertanya-tanya kok istilahnya sedekah gitu ya. Nah tapi ternyata saya mendapat satu peneguhan dari Ibu Patricia King, memberi kepada orang miskin. Beliau mengatakan itu tahun depan. Nah, itu apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi teman-teman kan dengar dari prediksi ekonomi tahun 2023 itu perekonomian krisis global semakin itu ya terasa dampaknya di berbagai negara. Bahkan ada yang bilang gelap tahun 2023 ya. Nah teman-teman, minggu lalu Pastor Indri sudah sampaikan kita berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan, betul? Ya, yang memang terguncang sana sini, terguncang gitu ya. Tapi kita yang diam dekat dengan Tuhan, berada di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, kok tidak menyampaikan kamu justru akan diberkati, kamu justru akan begini, enggak kan? Enggak menyampaikan seperti itu. Tapi menyampaikan menjadi berkat. Kita harus banyak memberi sedekah. Kita harus banyak memberi juga kepada orang miskin. Kita harus banyak menabur. Nah, dari apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tadi. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Kira-kira yang memberi ini punya enggak benih untuk ditabur? Halo? Pasti punya logikanya. Enggak mungkin kita enggak punya terus kita memberi, mau diberi apa? Diberi janji palsu. Kan enggak kan ya? Nah, pasti berarti kita punya untuk sesuatu diberikan. Ya, dengan kata lain itu tersirat kita yang tetap berada di dalam kerajaan Allah yang gak tergoncangan itu, berarti kita punya benih untuk ditabur. Karena firman Tuhan dalam Korintus mengatakan dia yang memberi benih untuk ditabur. Nah,
Seperti itu. Ya, dengan bahasa kita ambil kesimpulan begini. Oh, berarti kita juga diberkati, tapi untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat dari itu. Jadi jangan takut. Kalau lihat di beranda itu medsos kita 2023 gelap, 2033 ekonomi nggak jelas apa gini inflasi. Jangan takut, saya akan jadi berkat. Gitu. Nah, oleh karena itu saya rasa penting banget kalau ada dari pusat gereja kita ada hal yang harus disampaikan tentang kekayaan sejati. Sebelum kita diberkati, sebelum kita jadi berkat, kita harus punya paradigma yang benar tentang kekayaan dulu. Hal yang benar dulu. Kalau kita sudah punya paradigma yang benar, kita siap untuk jadi berkat. Kalau belum, nanti kita salah. Ada banyak orang setelah diberkati berubah loh. Ya, setelah punya duit banyak berubah loh sikapnya, caranya banyak, betul? Ya, kita nggak menjat orang lain, tapi banyak seperti itu. Oleh karena itu Tuhan mau benahi dulu paradigma kita. Punya satu paradigma yang benar tentang kekayaan. Oleh karena itu share firman Tuhan hari ini yang kita pelajari, saya juga sedang belajar tentang kekayaan yang sejati itu apa. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga kita nggak perlu takut dengan adanya resesi. Kita nggak perlu takut dengan adanya inflasi, krisis global. Tapi justru message yang jelas dari beberapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, kita harus banyak memberi. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar hal ini ya. Mari kita buka dulu dari Lukas 17 ya. Ayat 13. Teman-teman semua boleh buka Alkitabnya, kalau saya yakin nggak bawa ya, tapi boleh buka itu ya smartphone-nya, tab-nya boleh ya. Lukas 17 ayat 13 sampai 21 kita akan baca bergantian ya. Kita akan baca bergantian. Saya ayat ganjil. Oh sorry 12, sorry saya salah ucap ya. Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ya. Ini judulnya orang kaya yang bodoh ya. Kadang-kadang saya kalau baca firman Tuhan tuh bahasanya kok tajam begini. Orang kaya yang bodoh gitu ya. Nah, Tuhan Yesus kadang-kadang bahasanya tajam gitu ya. Oke. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita baca sama-sama bergantian, saya ganjil ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh,
pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Sama-sama, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin ya. Puji Tuhan ya, ini luar biasa apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Jadi teman-teman semua, kita belajar di sini. Katanya lagi kepada mereka ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dari ayat yang disampaikan Tuhan Yesus kita tahu di sini, pertama jangan tamak, waspada dengan segala ketamaan. Kedua, hidup kita tidak tergantung pada kekayaan, sama sekali enggak ya. Teman-teman, sama sekali enggak. Ada seorang hamba Tuhan di Indonesia ini yang punya karunia Nabi mengatakan begini, kalau krisis ekonomi terjadi ya, krisis ekonomi terjadi paling yang terasa untuk Indonesia itu kota-kota besar saja kok ya. Yang di daerah-daerah nggak akan terasa. Yang di kampung-kampung gak akan terasa, gak mengerti juga ini inflasi apa enggak. Jujur teman-teman, saya ini orang kampung ya. Orang kampung kalau musim hujan begini nih ya, di halaman rumah kami di kampung sana, itu bayam, kenikir pokok sayur-sayuran gitu-gitu tuh numbuh sendiri banyak. Kita tinggal petik, cuci, rebus, cocol sambal bisa, di sayur bening bisa. Ya, gak mengenal orang kampung ada inflasi, ada gini. Mereka tetap bisa, saya pikir benar juga yang diomong oleh hamba Tuhan ini. Nah, artinya sesungguhnya hidup kita memang gak tergantung pada kekayaan. Yang terutama kita tergantung pada Tuhan. Selama Tuhan berikan kita sukacita, damai sejahtera gitu ya teman-teman semuanya. Kita tahu itu hanya bisa dilakukan oleh kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita ya. Nah seperti itu, gak tergantung, sungguhan gak tergantung ya. Gak tergantung pada kekayaannya itu. Teman saya ada yang saya bilang orang kaya ya. Rumahnya di salah satu klaster yang cukup besar dan cukup mahal di daerah Harapan Indah ini. Salah satu klaster yang bagus. Nah satu kali putranya yang nomor 3 sudah jadi mahasiswa ITB, sudah 1 tahun kuliah. Tiba-tiba tes itu beasiswa Mitsui dari Jepang, seperti itu loh yang anak Surabaya itu siapa namanya? Ya Jerome Pauline, persis seperti itu. Tahun pertama memang dia tes, fail dan dia diterima di ITB, ujian tulis. Tahun kedua diterima di Mitsui. Waktu ketemu orang tuanya mengantar ketemu dengan itu sudah lolos semua ya, sudah siap berangkat kalau nggak salah yang dipilih itu 2, satu dari jurusan IPA, satu dari jurusan IPS seluruh Indonesia. Waktu ketemu dengan prinsipal-prinsipalnya Mitsui itu, nanti kamu di sana gini semua dicukupin sampai uang saku semua pokoknya seperti itu. Teman saya yang sangat mengasihi Tuhan ini bilang gini, aku tuh nangis Kak Mata. Kayaknya orang tua Tuhan punya rencana begini, nabung, nguliain Tuhan tuh kayak jelek kan tuh. Enggak berguna gitu loh hartamu, kamu siapkan tuh ini, Tuhan sediakan yang lain. Nah, ini versi yang lain ya, berarti enggak benar-benar enggak tergantung pada itu ya jerih lelah papa mamanya, tapi memang keluarga ini sangat mencintai Tuhan. Ya, dia sangat mencintai Tuhan. Dia didik anak-anaknya mengasihi Tuhan. Dan saya tahu itu juga perbuatan Tuhan. Tuhan seperti tunjukkan Kak sama aku, sudahlah aku yang berurusan dengan anakmu. Kita enggak keluar apa-apa sampai aku sepanjang pulang tuh nangis terus katanya habis ketemuan dengan prinsipalnya itu bilang begitu. Nah, teman-teman, ini salah satu contoh saja. Hidup kita ini hanya bergantung kepada Tuhan tuh number one.
Nah, tapi kenyataannya, ini kenyataan ya. Kenyataannya saya ngutip salah satu contoh yang dipakai oleh seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia ini ya. Saya kutip nggak apa-apa ya. Kenyataannya begini. Beliau memberikan satu contoh begini. Kalau kita mau pergi nih ke Surabaya atau kita mau pergi ke Singapura gitu ya. Kita naik pesawat. Saya mau tanya, kalau tiket kita dikatakan kita harus sudah jam segini ada di situ jam 7 pagi misalnya. Kita sampai di bandara jam berapa? Halo, ya. Iya Bang, jam 5 Bang ya. Jam 5, oke. Kenapa harus jam 5? Supaya enggak hangus ya. Kalau hangus kan waduh schedule berubah, tapi yang masalah sebenarnya enggak hanya itu. Duitnya hilang, betul? Duitnya hilang. Saya ngalamin itu, Eyang, ya waktu itu kami antarkan mau pulang ke kampung, kita kita anterin ke bandara. Nah, tadinya udah lihat yang sini merah, sana merah itu sudah 4 jam sebelumnya, nggak tahu waktu itu hari itu ada apa di Jakarta, pokoknya macetnya ngaujubillah gitu loh, yang macet banget gitu ya. Sampai di sana sudah ketinggalan pesawat. Tapi saya tidak, ya udah katanya Pak Ari, ya udah ketinggalan pesawat ya besok yang pulang. Yang tuh kalau di sini dulu kan nggak mau lama waktu masih badannya kuat bisa naik pesawat sendiri itu. Kalau sudah lewat 2 minggu itu sudah terus itu, nanti tahu-tahu pesen tiket melalui cucunya, melalui Ica itu pernah ya kita sampai kaget, tahu-tahu seperti itu karena mau cepat-cepat pulang. Nah kemudian ya sudah, tapi tiba-tiba orangnya tuh bilang gini, yang mau naik pesawat kan bapak ya, tahu opa-opa lansia gitu ya sudah umur 80 lah waktu itu gitu. Ya sudah Pak, kita kasih tiket yang lain besok mau katanya gitu. Itu nggak pernah terjadi sebenarnya seperti itu. Saya juga kaget, lu kok bisa ya gitu ya. Bener itu ya. Terus akhirnya besoknya lah. Ya karena pengalaman itu juga lebih awal lagi kita nganterinnya seperti itu. Tapi saya mau tanya, kalau karena itu kan karena kita takut kehilangan, hangus kan. Ya itu case khusus, Eyang nggak hangus, diganti. Padahal kesalahan sendiri datang terlambat. Ya tapi kebanyakan pasti hangus kan, betul ya Pak Panca kan sering tugas luar kota juga. Nah tapi berarti kita takut uangnya hilang kan. Seberapa banyak kita datang ke gereja yang mau beribadah ini? Ngepres atau udah lewat masih Kak Ika masih pimpin pujian, masih deklarasi Pentakosta, masih doa syafaat dan sebagainya. Masalahnya apa sih yang membuat beda? Yang membuat beda uang tadi loh, jen. Masalahnya itu, ya kita harus terbuka loh di hadapan Tuhan. Artinya apa? Di dalam hati kita ini, kita masih sangat cinta uang. Betul? Walaupun kita sudah Kristen, oleh karena itu kita harus ngerti kekayaan sejati itu apa sih? Kalau kita mau siap dipakai Tuhan jadi berkat di tahun 2023, ini harus dikikis dulu yang benar. Dikikis dulu yang benar gitu loh. Kita harus punya paradigma yang baru dulu tentang kekayaan supaya kita siap jadi berkat. Supaya kalau kita jadi berkat otomatis kita ini diberkati kan, betul kan? Iya. Ya, kalau kita siap jadi berkat berarti kita diberkati juga. Kita lihat di sini. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa hidup seseorang tidak tergantung pada kekayaannya. Katakan bersama saya, tidak tergantung pada kekayaannya. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa apa gunanya jika seorang memperoleh seluruh kekayaan dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya atau hidupnya untuk selama-lamanya. Artinya masuk neraka lah dia. Nggak ada gunanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan tuntunan agar kita memiliki kekayaan yang sejati di dalam Yesus. Nah seperti itu.
Tamak itu artinya apa? Mengingini segala sesuatu itu, waduh, lebih dengan segala cara akhirnya dipakai. Ya. Orang tuh nggak tergantung kekayaan kita, kadang-kadang kan kebayang, andai kita punya duit banyak ya, kita bisa jalan-jalan pakai kapal pesiar, bisa begini-begini ya. Itu kalau itu memang berkat Tuhan ya nikmati gitu. Tapi itu bukan menjamin. Hari-hari ini kita dicelikkan mata hati kita, mata jasmani kita dengan news yang berbagai macam. Orang yang bergelimang hartanya tapi tidak menikmatinya dengan benar. Teman-teman pasti tahu ya mafia di Hong Kong gitu ya. Ini bukan film tapi ini kenyataannya. Yang ada satu yang namanya Teddy Hung gitu ya. Dia itu bisnisnya prostitusi, kasino, terus apalagi obat-obat terlarang seperti itu. Kalau nggak salah kasinonya aja 200. Istri dan pacarnya banyak ya, pokoknya dia hidupnya seperti itu. Sampai satu kali dia ditangkap oleh polisi di Hong Kong ya, bukan di Indo. Ditangkap oleh polisi dan dimasukkan dalam penjara. Tapi karena dia kaya raya, dia ubah kamar penjaranya jadi hotel bintang 5. Seperti hotel bintang 5 ya. Membangunnya sih semua orang bisa, tapi bayar sana sininya ke situ-situnya itu kan butuh uang banyak juga. Itu termasuk itu juga berarti kan gitu nah. Jadi dia kaya raya. Setiap hari ada hamba Tuhan yang datang di penjara itu dan termasuk Teddy Hung ini dikunjungin. Mau gak didoakan? Didoakan. Kamu pikir aku siapa? Enggak, aku gak perlu. Bilang gitu ya. Tapi hamba Tuhan ini bilang gini, ya oke, mungkin sekarang kamu gak perlu. Tapi aku tinggalin Alkitab ya, baca ya. Ya apa dia taruh gitu aja. Tapi Teddy Hung ini ternyata dia nggak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Insomnia bahasa kerennya. Ya nggak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Orang nggak bisa tidur itu enak apa nggak? Nggak enak. Mempengaruhi kesehatan. Ya mempengaruhi kesehatan. Tidur itu termasuk God's medicine. Salah satu obat dari Tuhan. Jadi jangan suka begadang. Hiduplah yang wajar ya, hiduplah yang wajar. Yang tensi bisa naik lah, besoknya kayak ngelayang lah. Ya, seperti itu. Saya waktu masih ngedit buku itu dulu sering begitu, tapi udah deh bertobat deh nggak mau gitu. Pagi, tapi waktu itu kan belum punya anak ya. Jadi gitu, tapi bukan masalah itu, saya ngerti itu salah ya. Jadi tidur itu salah satu obat dari Tuhan. Jadi saudara kalau sakit sudah deh minum yang anget-anget, tidur nyenyak, nanti bangun sudah fresh badannya. Makan kenyang, tidur nyenyak, nanti kan fresh badannya. Salah satu obat dari Tuhan. Nah Teddy Hung ini gak bisa tidur. Sampai satu kali akhirnya dia gini, Yesus kalau engkau Tuhan buat aku bisa tidur dong. Tidur loh, nyenyak loh. Ya, bisa tidur nyenyak sampai besok paginya dia bangun tuh fresh badannya. Dia terheran-heran loh, kok aku bisa tidur ya? Karena aku berdoa pada Tuhan Yesus, Tuhan yang diceritakan pendeta itu. Kemudian dia mulai tergerak, coba deh aku baca ini Alkitab. Dia baca Alkitab dan akhirnya banyak dia belajar di situ. Dan singkat cerita dia bertobat. Dia membangun banyak gereja. Dia menghentikan bisnis-bisnisnya yang jahat, dia ubah bisnisnya. Bukan dia membangun gereja dengan tetap bisnis prostitusi, saudara, bukan. Ya, dia bertobat dan dia mulai bisnis alat-alat kesehatan. Dia membangun banyak gereja, dia support mahasiswa sekolah Alkitab, dia pokoknya bertobat totally. Dari sini kita ambil kesimpulan ternyata kekayaan itu, ya saudara, hidup kita tidak tergantung pada kekayaan. Gak bisa tidur walaupun dia kaya raya. Jadi kalau saudara bisa tidur nyenyak, ya, baru naruh bantal sudah dengar ngorok itu, that's blessing. Itu blessing. Ada yang begitu kalau ibu-ibu, ibu-ibu pasti senyum-senyum ada nih, pasti suami-suaminya kan begitu. Baru taruh bantal, udah deh lah. Baru kita cerita panjang lebar, lah udah tidur dia gitu kan. Bersyukur, jangan diomelin, lo gak dengerin aku ngomong, jangan bersyukur, oh nyenyak dia tidurnya gitu loh ya. Seperti itu.
Oke, kita kembali di sini. Jadi kita belajar, ternyata memang benar. Hidup kita nggak tergantung dari kekayaan. Bagaimana caranya supaya kita ngerti kekayaan sejati itu apa? Yuk kita lihat. 1, baca sama-sama. Menghindari ketamaan. Lukas 12 ayat 15a mengatakan begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Tamak itu gini loh, Tuhan sudah kasih ini, pinginnya lebih lagi. Tuhan kasih ini, pinginnya lebih lagi, akhirnya dengan cara yang salah memperolehnya. Bukan dengan caranya Tuhan lagi, dengan cara yang salah. Teman-teman semua, selama teman-teman mengasihi Tuhan, taat firman-Nya, saya katakan dari tempat ini, kebutuhan kita pasti diberi oleh Tuhan. Yang membuat gak cukup tuh keinginan. Halo? Kebutuhan pasti dicukupi oleh Tuhan. Kalau ada keinginan itu dan Tuhan beri itu bonus. Itu grace gitu ya. Kebutuhan saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, Tuhan cukupin. Kami gak kekurangan. Ya. Tuhan cukupin semua, tapi keinginan gak semua. Tapi kalau tiba-tiba ada satu teman saya bilang gini, Marta kamu mau liburan di Tanjung Lesung, aku sewakan villa deh. Seperti itu bukan kebutuhan sebenarnya. Itu grace, kasih karunia. Itu kasih karunia. Saya gak tahu Tuhan tuh begitu baiknya dan begitu murah hatinya kepada saya. Sampai semua itu Tuhan kasih gitu aja. Saya kadang-kadang Tuhan saya menaburnya sedikit. Tapi kenapa tiba-tiba saya menuainya ini banyak. Dan bagi saya ini gede gitu ya. Itu sampai saya kayaknya gak pantas deh Tuhan sampai saya sampaikan gitu pada Tuhan kadang-kadang. Tapi saya tahu Tuhan itu sangat baik. Nah tamak itu kita mau lagi sampai dengan cara-cara yang salah. Ya, sampai dengan cara-cara yang salah. Aduh udah deh, jual narkoba aja gampang cepet kaya. Kurir gampang cepet kaya, misalnya begitu ya. Itu akhirnya tamak teman-teman. Nah kita lihat di sini, hidup seseorang itu tidak tergantung seberapa banyak hartanya. Namun ketika seseorang ada di dalam Kristus itu yang paling berarti. Paulus menyatakan bahwa semua yang dahulu merupakan keuntungan menjadi sampah karena pengenalan akan Kristus lebih dari semuanya itu, termasuk kekayaan. Jadi agar terhindar dari ketamaan harus memiliki pemikiran seperti Yesus Kristus dan Rasul Paulus. Teman-teman, Rasul Paulus itu anggota Sanhedrin. Ya, itu orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa Sanhedrin pada zaman itu. Orang pintar dan pasti kaya-kaya. Terbukti apa? Paulus sudah bertobat pun masih dipandang kaya raya. Waktu dia diadili oleh itu Agripa yang Bernike itu mengadili dia. Itu raja loh itu berharap siapa tahu nih Rasul Paulus ya nggak mungkin Rasul manggilnya dia. Paulus ngasih kita duit, ada ayatnya. Berarti masih dipandang sebagai orang yang kaya. Tapi Paulus mengatakan itu semua gak ada artinya bagiku. Setelah aku mengenal Tuhan Yesus. Jauh lebih penting memiliki Tuhan Yesus. Yang menjamin hidup kita di bumi ini dan di kekekalan nanti. Tuhan tuh baik ya. Kita bersyukur. Jadi makanya ya gak heran Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu. Nah yang kedua apa teman-teman semua ayo baca bersama saya. Menghindari ketergantungan kepada kekayaan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Lukas 12 ayat 15b mengatakan begini. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu.
Kita lihat perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, orang itu habis, mungkin kalau bahasa kita sekarang, wah dia sudah bisnisnya yang sana udah settle semua, terus kemudian depositonya dia sudah atur semua, tiba-tiba malam itu dicabut jiwanya kata Tuhan. Berarti nggak tergantung itu kan, seperti itu. Ya teman-teman, dalam hidup ini mintalah hikmat daripada Tuhan memang, untuk kita bisa mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita sering mendengar, tiba-tiba ada orang stres, orang demo-demo karena uangnya hilang di salah satu bank atau insurance atau apalah yang untuk investasi. Oleh karena itu kita perlu minta hikmat Tuhan, dituntun cara kita mengelola bagaimana kalau Tuhan percayakan harta yang banyak pada Bapak Ibu Saudara seperti itu. Jadi kita nggak salah memanagenya. Oleh karena itu kita perlu paradigma yang benar. Dan kita harus sadar, benar-benar sadar, nggak tergantung pada kekayaan itu. Amin. Puji Tuhan ya. Saudara, dalam hal-hal tertentu memang kita benar-benar harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita lihat dulu di sini. Orang yang mengagungkan kekayaan berpikir bahwa segala-galanya lah kekayaan itu. Dia menyandarkan seluruh hidupnya kepada kekayaan tersebut. Ini salah. Satu kali saya mendengar beberapa minggu yang lalu, saya kutip juga, Pastor Dautoni bilang dia punya teman yang konglomerat. Punya teman yang konglomerat tapi nggak tahu bagaimana ada kelainan di paru-parunya. Jadi walaupun dia suka traveling ke seluruh dunia, ke negara sana masih bawa tabung oksigen kemana-mana. Menurut teman-teman itu nyaman enggak? Traveling dengan membawa tabung oksigen, ya nggak nyaman lah. Pasti ada perawat di dekatnya atau dokter di sebelahnya karena dia orang kaya. Kan nggak nyaman liburan seperti itu. Betul? Mending kita main di Ancol seenaknya, nggak usah pakai gitu-gitu kan? Seperti itu. Nah, Tuhan sama sekali tidak dia perhitungkan. Padahal Tuhanlah yang memegang kendali hidupnya. Belajar dari orang kaya di Lukas pasal 12 tadi. Ya, dia nggak pedulikan Tuhan, padahal Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Ya, jadi dia sudah menimbun ini, gandum ada banyak, ini ada banyak, tapi malam itu Tuhan panggil dia. Tuhan menginginkan kita ini anak-anaknya hanya bergantung kepada Tuhan dan mereka yang demikian diberkati Tuhan. Amin. Yuk kita baca ayatnya, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Buka Yeremia 17 ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Udah ketemu? Baca sama-sama, sudah ketemu? 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, Tuhan luar biasa ya. Jadi hidup kita nggak tergantung oleh itu. Kami ini punya banyak teman yang kaya. Dan setelah kita tahu pada waktunya dia dipanggil Tuhan, iya ya, nggak berguna loh ya. Ya, ada salah satu dulu yang juga beribadah di sini kan teman-teman. Teman kita itu kaya raya. Dia itu garasinya itu kayak apa namanya? Kayak showroom mobil. Mobil mewahnya 16. Banyak banget. Kalau teman-teman datang kan, kalau teman-teman kelihatan kalau datang gitu kan mobilnya ganti-ganti yang Velfire lah, yang apalah, yang gitu kan ya. Seperti itu. Ya puji Tuhan dia sangat mengasihi Tuhan. Dia belum menikah, ya, belum menikah jelas belum punya anak. Ya. Tapi pada saatnya waktu dipanggil Tuhan, itu untuk siapa ya gitu kan, nggak ada itunya. Kami sangat dekat dengan beliau waktu dipanggil Tuhan itu ya saudara ya, dibawa ke rumah sakit saja
waktu COVID rame itu saudara, ngantri. Itu sampai asistennya begini, bisa nggak didulukan? Bisa nggak didulukan, kan punya duit toh ya di Rumah Sakit Gatot Subroto. Nggak bisa, karena waktu itu kan pandemi masih ngeri-ngerinya itu ya, nggak bisa. Dan pada waktunya memang sudah tugasnya selesai dan beliau sudah bertobat sungguh-sungguh ya. Karena kami mengenal beliau waktu pertama bertobat meninggalkan dosa-dosa lamanya, sangat mengenal. Nah itu saya tahu itu waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita nangis banget, kita nangis. Jadi belum sampai masuk di rumah sakit ya sudah dipanggil Tuhan ya. Dan waktu itu memang sudah kritis ya. Tapi sempat berdoa bareng dan sebagainya, itu luar biasa. Kalau ingat masih gimana ya, tapi saya tahu itu yang terbaik dari Tuhan. Jadi memang nggak bisa kita mengandalkan itu. Tapi saya nggak bilang beliau mengandalkan itu, enggak. Cuma waktu itu siapa tahu bisa nggak didulukan, mau bayar berapa. Dibutuhkan biaya berapa, tapi tetap nggak bisa karena ini kan waktu itu pandemi ya, jadi orang itu sudah antrian banyak banget untuk masuk di rumah sakit, itu tetap nggak bisa ya. Oleh karena itu bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau kita mengenal Tuhan ya. Tapi beliau sudah sangat mengenal Tuhan. Cuman kadang-kadang kalau ingat-ingat dulu pelayanan di radio bareng, ditemenin itu kita masih ada rasa kehilangan masih lah, tapi saya tahu itu sudah baik. Memang sakitnya sudah cukup lama, sejak belum pandemi itu sudah sakit ya. Itu ya. Puji Tuhan. Ya, beliau mengakhiri pertandingan dengan finishing well, tetap tetap bersama Tuhan, percaya Tuhan. Nah, yang ketiga, ayo kita baca sama-sama. 1 2 3, menghindari sikap egois. Lukas 12 ayat 21 mengatakan begini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Garis bawahi dirinya sendiri. Oh, mati. Oke, lihat ya. Bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bagi dirinya sendiri ini garis bawahi. Jangan sampai seperti itu. Kalau message Tuhan di tahun 2023 jelas kita harus banyak memberi, kita harus siapkan mulai sekarang paradigma yang benar, kekayaan itu bagaimana. Tapi harta saya yang paling berharga Tuhan Yesus, kalau Tuhan memberkati aku berarti harus menjadi berkat. Seperti itu ya. Oke, menghindari sikap egois. Kekayaan yang Tuhan percayakan kepada orang percaya seharusnya digunakan sesuai kehendaknya. Siapa yang merasa begini, semua dari Tuhan kok, aku hanya steward, pengelola. Siapa yang merasa begitu? Nah, kalau kita merasa begitu, semua dari Tuhan, I'm just a steward, aku hanya pengelola saja. Ya Tuhan maunya apa kita nurut toh, betul? Tuhan maunya apa kita nurut. Kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada anak-anaknya bisa digunakan untuk kebutuhan diri sendiri, pastilah. Supaya kita hidup layak, pastilah ya. Enggak mungkin kita sampai kekurangan dan sebagainya, enggak. Sesama itu bisa keluarga, lingkungan, pelayanan dan pekabaran kabar baik. Kita selalu dan kita tetap percaya ini penuaian yang terbesar yang terakhir di akhir zaman sedang terjadi. Amanat agung harus diselesaikan. Itu pasti juga butuh biaya teman-teman semua. Tuhan juga mau kita memikirkan hal itu. Inilah yang Tuhan kehendaki sehingga kita menjadi orang yang tidak egois namun memperhatikan sesama dan pekerjaan Tuhan. Sudahlah. Waktu kita ini punya paradigma yang benar tentang kekayaan tadi. Gampang Tuhan tuh mempercayakan sebanyak-banyaknya buat kita. Kenapa kadang-kadang kita belum dipercayakan? Karena kita belum siap. Karena kita kadang-kadang belum siap gitu ya. Makanya ada ayat mengatakan yang menabur banyak akan menuai banyak. Ya ini yang terakhir ya teman-teman, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Oke. Satu kali salah satu teman kami ya, gembala Miracle Service juga, beliau ini sewa ruko tapi di lantai 2-nya. Lantai 1-nya disewa resto. Jadi ruko itu punya seseorang,
disewakan yang lantai 2 untuk gereja, lantai 1 untuk resto gitu ya, disewakan ke salah satu resto. Nah, waktu pandemi kemarin itu kan banyak yang kolaps ya, usaha-usaha banyak yang kolaps. Nah itu beliau itu kena dampaknya, teman saya ini kena dampaknya begini. Tiba-tiba waktu selesai doa atau apa di situ didatangi oleh petugas bank dan dikatakan mulai besok ini ruko akan ditutup karena sudah disita. Kaget lah, kok pemilik rukonya nggak memberitahu kami kan gitu kan? Kaget ya, kaget lah teman kita yang menggembalakan di atas itu. Kok pemilik rukonya nggak diteleponi, pemilik rukonya nggak pernah mau angkat. Jadi itu cukup membingungkan juga. Diteleponi nggak pernah mau angkat. Ini kok tiba-tiba begini gimana ya? Rupanya ternyata owner dari ruko ini sedang kolaps. Jadi semua itunya disita gitu. Pokoknya petugas bank kami hanya bertugas Pak. Pokoknya besok sudah nggak bisa dipakai lah Bapak lagi gitu. Dia menjelaskan saya ini yang nyewa bukan pemilik, sudah nggak mau tahu lah seperti itu ya. Terus kemudian dia tanya, bank apa ini bank apa sih gitu ya. Dan dia sebutkan satu bank gitu ya. Bank ini gitu ya. Seperti itu. Waktu disebutkan satu bank ini, dia langsung ingat ini ownernya salah satu konglomerat di Indonesia. Dan itu teman sekolah beliau. Akhirnya dengan istrinya, saya sudah nggak tahu gimana, pokoknya saya berdoa Tuhan, ini jemaatmu mau dibawa kemana ini gereja kalau tiba-tiba ditutup, kita belum siap juga untuk sewa ruko di mana gitu, maksudnya secara keuangan kita belum siap, mereka hanya berdoa gitu. Terus kemudian akhirnya itu ya, aku coba hubungi deh ownernya ini. Kalau saya sebutkan pasti teman-teman tahu, cuman nggak perlu disebutkan ya. Dia salah satu konglomerat di Indonesia ini yang pemilik bank itu. Ditelepon lah. Aku ini, dia sebutkan namanya ya. Orang Surabaya, ngomongnya Surabaya. Aku ini konelen tambah aku, udah bahasa Surabayaan ya teman ya. Terus, yo Eleng kamu kan ini gitu kan. Mereka ngobrol, rame-rame, ngobrol lah, akrab lah. Memang teman sebangku. Biasa tidur di rumahnya juga, pokoknya teman akrab banget ya, teman main, teman akrab gitu. Nah kemudian dia cerita masalah ruko itu yang pakai gereja. Dan temannya itu yang bapak konglomerat itu bilang sudah itu pakaian itu ruko itu untuk gereja sampai nanti Tuhan datang seterusnya, langsung seperti itu. Waktu bapak gembala ini cerita kesaksian, saya tanya gini, Pak, bapak pernah menabur apa untuk pekerjaan Tuhan? Banyak, apa Bu Marta? Bapak pernah menabur apa untuk rumah Tuhan, untuk gereja Tuhan? Bapak Ibu Gembala ini bilang gini, saya dulu pernah menabur yang paling berasa itu sudah gak punya apa-apa. Tapi cincin kawin kami berdua kita tabur untuk pembangunan gereja Tuhan. Bapak Ibu Gembala tadi. Terus saya bilang, pantas Bapak menuai ruko itu karena Bapak menabur. Dan saya guyon dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi yang belum dapat berkat ruko jangan ngiri ya, tanya dulu. Dulunya beliau sudah menangis menabur dengan air mata. Jangan, enak dia. Teman-teman saya mau kasih tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu nyata. Kami sangat merasakan itu. Kami sangat mengalami itu. Firman Tuhan itu hidup. Jadi jangan remehkan firman Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bilang begini, teman-teman ayo kita taat pada Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. Kalau saya mau kesaksian gak habis-habis. Saya loh hanya baca Hana dibukakan kandungannya, Rahel dibukakan kandungannya, Sarah dibukakan kandungan. Lah kandungan saya sendiri dibuka oleh Tuhan. Hanya baca firman. Firman Tuhan itu hidup, cintai firman Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi untuk melakukan firman Tuhan. Kalau mau merasakan itu. Saya 10 tahun menikah dibukakan kandungan saya oleh Tuhan. Jeremy itu berkat Tuhan. Karena saya baca itu. Karena saya sedang mengedit salah satu buku mentor saya tentang itu.
Itu berarti kan saya baca, saya renungkan, saya baca, saya renungkan. Sudah nggak kepikir tuh, Tuhan bukakan juga kandungan saya, nggak ada pikiran seperti itu. Saya hanya merenungkan, ya Tuhan mujizatnya keren ya, Tuhan bisa begini-begini. Tiba-tiba saya juga mengalami. Oleh karena itu jangan tunda-tunda untuk melakukan firman-Nya teman-teman. Kalau Tuhan hari ini bicara apa dalam rohmu, dalam hatimu, jangan tunda. Responi itu. Waktu Bapak Gembala itu kesaksian menuai ruko itu, makanya saya langsung tanya, Pak, Bapak pernah menabur apa untuk rumah Tuhan? Oh, berkali-kali Bu Mata, dan yang paling terasa waktu itu kami sudah gak punya apa-apa. Yang kami tabur cincin kawin kami berdua. Itu cerita itu istrinya juga sambil berinang-rinang air mata, itu masa-masa benar-benar kami menabur. Jadi ya jangan iri yang lain, saya gurau dengan teman-teman yang lain. Jangan iri ya yang lain ya, tiba-tiba beliau menuai ruko, saya bilang gitu. Karena beliau sudah menabur. Firman Tuhan itu hidup. Kita kan senang kalau dengar kesaksian, oh ini dapat ini. Bayar harganya dulu. Mengerti kehendak Tuhan. Saya percaya waktu Bung Iko di PHK, terus kemudian tiba-tiba beliau sekarang bisa saksikan. Sekarang kalau saya disuruh jadi karyawan lagi, nggak mau, karena Tuhan sudah kasih berkat yang luar biasa dengan freelance, dengan usaha sendiri gitu. Tapi itu bayar harganya mahal ya Bung ya. Nangisnya di kaki Tuhan tuh mahal. Jangan lihat, wih enak ya Bung Iko sekarang itu ngeliput kedutaan Polandia. Tiap hari lagi dibawa sono sini dengan orang bule-bule ke Bandung kemana, nanti lama-lama ke sana ke Polandia, ke Warsawa sana ya Bung, sebentar lagi ke sana. Dibawa ke Eropa ya. Tapi Bung Iko udah sampai mana-mana, Hollywood aja udah beliaunya. Nah, tapi itu air matanya. Kalau ada orang kesaksian, tanyain dulu air matanya bayar harganya seberapa Pak Bu, kok sampai bisa mengalami mujizat seperti itu. Pasti ada. Bukan orang yang take it easy, gak pernah melakukan firman Tuhan. Terus tiba-tiba itu sulapan namanya. Tadi POP tadi mengatakan begini. C.S. Lewis mengatakan gini, kalau Anda merasa kekristenan itu VOP tadi ya, itu ya, kekristenan itu kenyamanan, jangan masuk agama Kristen deh. C.S. Lewis itu saudara, dia seniman, sastrawan tapi juga hamba Tuhan gitu ya. Saudara tahu cerita, kalau anak-anak biasanya tahu ya cerita apa? Narnia ya. Narnia itu penulisnya beliau ya, cerita Narnia yang masuk ke lemari tahu-tahu di negeri lain itu loh ya. Nah, tapi beliau juga hamba Tuhan mengatakan begitu. So bukan nyaman-nyamanan. Pelaku firman itu penting, cintai firman Tuhan ini. Ya, kalau mau tanya saya nanti karena waktu. Kalau misalnya kalau Bu Marta sudah pernah bayar harga apa? Sudah nanti saya ceritain sendiri aja. Pasti ada juga gitu loh ya. Pasti ada juga. Kita semua mengasihi Tuhan. Semua tetap mengasihi Tuhan walaupun saya ngomongnya begini. Halo. Semua tetap mengasihi Tuhan walaupun firman Tuhan kadang-kadang menegur kita dengan keras. Amin. Ya, saudara, kekayaan kita Tuhan Yesuslah yang number one ya. Nanti semuanya gampang Tuhan kalau mencukupkan apa yang kita rindukan. Yuk kita naikkan pujian yuk. Haleluya. D ya Kak Marin ya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ya, tetap mengasihi Tuhan ya, arahkan hati kepada Tuhan, jangan takut. Resesi global, inflasi, jangan takut, Tuhan jauh punya rencana yang besar. Mau menjadikan kita jadi berkat buat sekeliling kita. Siapkan hatimu ya, sungguh-sungguh ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari yang rindu memiliki hati hamba. Hamba itu tidak memikirkan kebutuhannya sendiri. Tuannya lah yang menyediakan kebutuhannya. Hamba itu hanya ingin menyenangkan hati tuannya. Tuhan gak muluk-muluk kok. Tuhan hanya cari hati hamba. Siapa yang mau memiliki hati hamba boleh buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan percayakan, ya ini milikmu Tuhan. I'm just servant, I'm just maid. Kita hanya hamba. Hamba gak memikirkan kebutuhannya sendiri, Tuannya yang memikirkannya. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang memikirkan kita. Hamba hanya mau melayani Tuannya. Melayani Dia, Raja di atas segala raja adalah anugerah. Bapak Ibu saudara, ayo layani Dia lebih lagi. Kalau apimu udah pada minta Tuhan, jamaahku lebih lagi, aku mau melayani Engkau lebih lagi. Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan mau pakai Engkau menjadi berkat di tahun 2023. Tuhan mau pakai Engkau. Tuhan mau memberkati Engkau untuk menjadi berkat. Irana sandere nala wala 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 sandere nara bara 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 rataka. Irana lama 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 Tuhan. Tuhan Kau ada di sini Tuhan. I'm just servant Lord. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami percaya siang ini Roh Kudus memberikan kami satu paradigma yang benar. Sehingga kami siap untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai kami, Tuhan Kau akan pakai kami. Kami hamba-Mu yang siap Kau pakai, yang siap Kau
kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Iramala wala 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 wasikararararara. Irala wala 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 wasikirararara. Irala la 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 la. Irararararara. Mari perbarui komitmen kita. Pelayanan kita bukan karena jadwal, bukan karena ditunjuk ini itu, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Irana la wala 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 wasarararara. Irana la wala 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 wasikararara. Irata karata kasanderererarara. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami belajar banyak pada siang hari ini. Aku belajar banyak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Kau mengingatkan kami. I'm just servant. Aku hanya hamba ya Tuhan. Rapi kerika pikarata kasande. Terima kasih Tuhan. Biar kami memiliki satu paradigma yang benar tentang kekayaan Tuhan. Kami bersyukur memiliki kekayaan sejati, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Kami mencintai firman-Mu Tuhan. Kami enggak takut Tuhan akan hari esok Tuhan. Apa yang terjadi, gelap, resesi, apapun. Kami enggak takut Tuhan, karena Engkau akan pakai kami jadi berkat Tuhan. Memberi sedekah Tuhan, memberi kepada orang miskin, memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Perluasan Injil kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, dan kami mau taat Tuhan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau baik, Kau baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, dan kalau sebentar kami juga akan memberi persembahan kami Tuhan. Kami mau memberinya karena kami mencintai Engkau. Kami mau mengasihi Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup Tuhan. Berkati persembahan anak-anak-Mu pada siang hari ini Tuhan. Apapun itu, ucapan syukur, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan apapun Tuhan, misi, Tuhan memberkati Tuhan. Engkau melipat kali gandakan apa yang kami tabur. Bahkan Engkau berkata, kami yang gak punya benih untuk ditabur, Engkau juga sediakan benih. Hamba-Mu berdoa, berkati anak-anak-Mu semua. Tuhan, sediakan benih, berkati mereka, berkati Tuhan. Sehingga kami ada benih yang untuk ditabur. Kalau hari ini belum ada, minggu depan kami sudah punya benih untuk ditabur Tuhan. Terima kasih, segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan naikkan pujian Kak Ika, kita akan beri persembahan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, persembahannya diberkati oleh Tuhan.
mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian. Haleluya. Oke Kak. Haleluya. Banyaklah yang kau buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari katakan bersama, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ya Tuhan. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan ingin membawa engkau ke tempat-tempat yang tinggi di mana engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Perbuatannya yang ajaib, apa yang gak pernah engkau pikirkan, apa yang gak pernah muncul dalam hatimu, Dia akan sediakan buatmu. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal. Penghiburan dan kasih sayang dari Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Selamat siang, happy Sunday, Tuhan berkati. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala